Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Mohon waktunya. Insya Allah hari ini dan seterusnya saya dan termasuk rekan-rekan guru sekalian kita akan membuat atau melakukan mendampingi anak-anak kita untuk proyek P5 dan PPRA. Jadi karena kita nanti akan melakukan proyek P5 dan PPRA, harapan saya dan kawan-kawan semua, karena ini ada keterlibatan semua guru kelas dan mata pelajaran, untuk itu perlu keutuhan yang solid untuk anak-anak kita nantinya. Apakah Bapak Ibu sedia? Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Setuju? Setuju. Karena ini hari kemerdekaan, marilah kita mengucapkan hari kemerdekaan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Silakan masuk. Apa kabar? Baik. Bapak pengelola kantin di sini Pak ya? Ya. Ya Insya Allah nanti saya dengan guru PAI bersama anak-anak nanti Ya. akan melakukan proses pembuatan kompos Oke, dari sampah yang dari sekeliling kita, termasuk yang ada di kantin yang di tong-tong sampah ini. Ya. Nanti kita akan buatkan suatu tempat. Iya. Nah, jadi kami mohon dukungan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan proyek P5 PPRA tentang proses pembuatan pupuk kompos. Ya, ada yang tahu apa itu pupuk kompos? Ya, pupuk kompos adalah kita membuat suatu pupuk yang awal mulanya itu dari sampah. Kita kumpulkan, kemudian nanti kita tempatkan di suatu tempat. Nah, boleh dicampur dengan tanah, kemudian nanti hasilnya daripada proses itu kita akan buat untuk menanam suatu bunga dengan menggunakan pupuk kompos tersebut. Bisa dipahami semuanya? Nah, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bisa silakan. Bersiap berdamai. Oke, anak-anakku sekalian, kalian perlu ketahui apa sebenarnya yang mempengaruhi kita untuk membuat proyek P5 ya dan PPR itu terhadap proses pembuatan pupuk kompos. Kira-kira apa masalahnya? Apa yang kita ambil dari segi positifnya? Siapa yang tahu? Bahwa sampah yang bertebaran di mana-mana, kalau kita biarkan begitu saja, akan apa? Akan mempengaruhi kesehatan kita. Nanti ada lalat yang bertebaran kemana-mana, ya. Dari sampah tadi mencicipi makanan yang ada di kantin. Makanya supaya sampah itu bisa berguna untuk kita, makanya kita buat proses kelanjutannya, bagaimana sampah itu bisa berguna untuk kita dan berguna untuk ibadah dan keagamaan kita. Karena di dalam agama kita, semua agama ya pasti tahu bahwa kalau kita bersih, maka akan ya senang kita untuk melaksanakan suatu ibadah. Bagaimana kalian buang sampah sembarangan? Bersih nggak? Kalian beriman nggak? Berarti tidak. Berarti dengan adanya kita menggunakan proyek ini, yaitu proses pembuatan pupuk kompos tadi itu yang terbuat dari bahan-bahan sampah yang dibuang oleh di sekitar sekolah kita ini. Bisa dipahami? Nah, untuk itu Bapak ingin bertanya, ya, sampah itu terbagi atas berapa? Yang kamu ketahui ada berapa? Nah, ada 3. Yang kira-kira yang
kamu ketahui berapa yang biasa kita lihat? Ada dua ya, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Ada yang tahu sampah apa yang dimaksud dengan sampah organik? Siapa namanya? Asifa, coba kuat suaranya nak. Sampah organik adalah sampah yang tidak terbuang secara alami. Misal sisa sayuran, daun, dan ranting, sisa makanan, dan lain-lainnya. Ya, betul jawabannya. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu sampah anorganik? Ya, siapa namanya? Angga, silakan. Jawabannya apa? Organik adalah sampah yang sulit terurai secara alami. Misalnya plastik, kaleng, kertas, botol, kardus, dan lain-lain. Ya, ada lagi satu, yaitu sampah B3. Apa terdiri apakah sampah B3 itu, ada yang tahu? Seperti salah satu contohnya pecahan kaca, ya. Itu agak sulit untuk diurai. Maka kita akan pisahkan nanti mana tempat sampah B3, mana tempat sampah anorganik, dan mana sampah organik. Bisa dipahami semuanya anak-anakku sekalian? Dan nanti kita akan praktekkan, ya, praktekkan pembuangan sampah, di mana kita letak sampahnya, di mana prosesnya, dan di mana nanti setelah menjadi kompos. Kompos itu setelah menjadi kompos kita ambil, kita bisa berdayakan. Boleh untuk kita masukkan ke dalam pot bunga untuk menanam bunga, atau kita bisa untuk pasarkan. Ya, kita buat, makanya di pasar atau di mana-mana ada jual kan? Yang satu kampet itu satu plastik ada 10.000, ada 5.000. Kita bisa buat seperti itu dengan menggunakan apa? Menggunakan sisa-sisa sampah, khususnya yang ada di lingkungan sekolah. Jadi perhatikan anak-anak, ya. Yang seterusnya adalah bahwa sampah-sampah yang di luar pun apabila dikelola dengan baik, ya, tidak dibuang begitu saja. Bisa digunakan apa yang kita rencanakan tadi, proyek P5, yaitu proyek dan PPLA, ya, untuk menghasilkan sampah tadi buat kita gunakan menjadi pupuk. Dimengerti? Mengerti ya? Kemudian anak-anakku sekalian, seperti yang kita katakan tadi, apabila sampah itu kita kelola dengan baik, berarti di lingkungan kita akan apa? Bersih. Kalau bersih berarti mendatangkan suatu kenyamanan. Dan kita semua yang umat beragama yang ada di sekolah ini, kita melaksanakan ibadah bisa dilaksanakan secara baik. Makanya ada semboyan, bahkan pepatah. Semua agama mengatakan bahwa apabila kebersihan itu kita semua bersih itu, maka kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Coba sama-sama kita katakan, kebersihan itu 1, 2, 3. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Apa sih itu? Ini apa nak? Oh, udah berubah jadi. Coba dibuka nak. Dibuka. Nah, dibuka. Ya. Oh, ini tadi sampah yang dari sini sudah berubah menjadi kompos. Ya, jadi gunanya kompos itu, ya ini sekarang lagi dibuatin menanam kompos. Ya, kompos diberikan ke pot bunga untuk penanaman. Jadi untuk tadi kita sudah melaksanakan praktek, ya, bahwa pembuatan sisa-sisa sampah tadi, dan akhirnya kita buat setelah beberapa hari, karena memang proyek ini sudah kita lakukan sudah lama dan sudah ada yang menjadi kompos. Makanya dengan adanya kompos tadi kita bisa gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari.
Pertama, pupuk kompos yang sudah berubah menjadi tanah dan ada pupuk di dalamnya, kita bisa buat untuk apa? Kita masukkan ke dalam pot bunga. Supaya apa itu? Supaya bunganya subur tumbuh. Kalau kita tanam tanaman yang berbuah, maka nanti buahnya menjadi apa? Menjadi besar, menjadi nanti buahnya kita makan secara apa? Bisa enak dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Evaluasi yang kita dapatkan anak-anakku sekalian, evaluasi yang kita dapatkan dari praktek yang kita dapatkan tadi adalah bahwa ya dengan evaluasi itu yang keterampilan tadi atau praktek yang kita lakukan tadi, bahwa dengan keberhasilan itu kita akan menjadi orang yang berguna, ya, menjadi berguna. Kenapa? Apalagi di hari kemerdekaan ini, dengan memanfaatkan sampah kita proses menjadi kompos dan kita gunakan untuk menanam suatu tanaman, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bisa dipahami ya? Jadi apa yang kita dapatkan ini, anggaplah itu, bukan anggap lagi bahwa itu merupakan suatu ibadah dan amal ibadah untuk kita yang kita dapatkan. Dan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, akan melihat kita dan memberikan yang terbaik buat kita. Bisa dipahami ya? Kemudian nanti kalian bisa untuk mengajak kawan-kawannya yang lain. Jangan membuang sampah sembarangan. Silakan sampah itu dibuang di tempat yang sudah ada. Nah, nanti kalian akan memprosesnya dengan apa yang telah kalian kerjakan tadi, yang telah dipraktikkan. Kalian praktekkan sampah-sampah yang ada, yang mana harus bisa diproses untuk menjadi Dengan adanya evaluasi tadi, ya, tentu di situ ada baik, ada kebaikan, dan mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Jadi yang sudah kita dapatkan pupuk tadi, yang kita sudah buat proses tadi dari sampah menjadi pupuk, dan kita sudah gunakan dan kita olah untuk menanam suatu tanaman, tentunya kan ada kendala-kendala. Nah, seperti apa kendalanya tadi? Pertama, bisa saja sampah yang kita ingin dapatin itu berkurang. Ya, bisa saja mungkin kita di sekitaran sekolah kita. Sementara ini kan kita berada di lingkungan sekolah. Kita bisa mengambil bahan-bahan yang ada di luar sekolah. Kemudian yang kedua, prosesnya mungkin agak lambat dalam pembuatan pupuk itu. Makanya kita selalu memperhatikan, melihat kembali. Begitu kalian datang ke sekolah, ya, kemudian setelah datang di sekolah kalian keluar main, silakan lihat karya kalian, apakah sudah berbentuk pupuk atau belum. Bisa dimengerti? Nah, jadi tindak lanjut yang kita lakukan ini, apabila sudah menjadi pupuk kompos, silakan kita olah, kita ambil, dan kita bisa bungkus untuk mungkin hasil-hasil karya kita. Ya, siapa tahu itu bisa menghasilkan suatu apa? Mendapatkan suatu hasil. Ya, bisa kita jual, bisa kita berikan kepada sekolah-sekolah yang lain. Bahkan kalian mungkin bisa bawa balik untuk di rumah. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, untuk itulah dengan adanya proyek ini, Bapak harapkan supaya kalian semuanya bisa memahami bagaimana tata cara proses pembuatan pupuk kompos. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bukan hanya Bapak, bukan hanya kalian, dan kita semuanya, khususnya di lingkungan sekolah kita di SDN 001 Sri Kuala Lobang kita. Akhir kalam, marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, sama-sama. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.